Nyai, 47 tahun, dengan diagnosa medis asam bronkial, keadaan umum lemah, kosmetis, pucat, anemis, tekanan darah 100/60, nadi 80 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, keluhan nyeri dada dan sesak nafas. Diagnosa keperawatan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan nyeri. Rencana yang akan dilakukan memeriksa TTV dan pemberian oksigen. Anak L, umur 12 tahun dengan diagnosa medis diare, keadaan umum lemah, pucat, anemis, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, keluhan nyeri abdomen. Diagnosa keperawatan defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif. Rencana yang sudah dilakukan monitor tanda-tanda vital dan nutrisi. Rencana yang belum dilakukan adalah pemberian cairan infus. Pada sebuah rumah sakit A di Nurse Station, Karu, Katim 1, Katim 2, PA Tim 1, dan Tim 2 pada pukul 7 mengadakan pre-conference. Pre-conference atau timbang terima telah dilaksanakan. Selanjutnya, Katim 1 PA menuju ruang keperawatan Nyonya I untuk melanjutkan asuhan keperawatan yang belum dilaksanakan pada shift sebelumnya. Dari tim 1 dengan Nyonya I dengan diagnosa medis asma, sedangkan diagnosa keperawatannya adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan nyeri. Nyonya I mengeluh sesak nafas dan nyeri dada. Dari tim 2 dengan pasien anak L dengan diagnosa medis diare, sedangkan diagnosa keperawatan adalah defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif. Pasien mengeluh badannya lemas dan nyeri abdomen. Pasien sudah diperiksa TTV-nya. Rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah memberikan cairan infus. Setelah selesai pre-conference, Ketua Tim 1 beserta PA mengkaji pasien Nyonya I dengan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan nyeri. Perawat akan memeriksa tanda-tanda vital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sus. Selamat pagi Ibu, masih ingat dengan saya Bu? Ya, saya Ferry Raisa Fitri, biasa dipanggil Pipit, Ketua Tim Asuhan Keperawatan yang merawat Ibu sampai Ibu pulang besok. Baik Ibu Ika, hari ini saya bersama perawat Siska akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini. Silahkan perawat Siska. Siap, Sus. Baik Ibu, nama saya Francisca, perawat yang bertugas merawat Ibu hari ini sampai Ibu pulang. Seperti yang sudah disampaikan oleh perawat Pipit, saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Caranya nanti saya akan memeriksa tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Tempatnya di sini, waktunya 10 menit. Apakah Ibu sudah siap? Kita mulai saja ya, Bu. Baik, Sus. PA melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. PA melakukan kesalahan dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Katim mengarahkan. Perawat Pipit, saya belum bisa menemukan nadinya. Bagaimana? Baik Sus, sini saya bantu. Baik, Suster Pipit. PA dibantu Katim dalam melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik Ibu, saya sudah selesai memberikan tanda-tanda vital. Bagaimana perasaan Ibu? Baik Ibu, nanti saya akan ke sini lagi untuk memberikan oksigen supaya pernafasan Ibu lebih lancar. Tempatnya di sini, waktunya 10 menit. Selamat beristirahat ya Ibu. Wassalamualaikum. Di saat tim 1 melakukan pemeriksaan oksigen pada pasien Nyonya I, begitu pula dengan tim 2 juga melakukan asuhan keperawatan pada anak L, yaitu memberikan cairan infus.
Assalamualaikum, perkenalkan Ibu, nama saya Hendy. Saya berserta rekan saya, perawat Hanita yang bertugas hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Nanti perawat Hanita akan memberikan infus pada anak Ibu. Tempatnya di sini waktunya 7 menit. Bagaimana Ibu? Silahkan, suster. Selamat pagi adik, perkenalkan nama saya Suster Hanita. Nama adik siapa? Hari ini saya akan memberikan infus supaya adik L tidak lemas lagi. Sudah siap, Dek? Siap, sus. Ketika PA melakukan tindakan asuhan keperawatan pemasangan infus pada tim 2 dan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien tim 1, Karum mengontrol setiap tim. Setelah itu, Karum berbincang-bincang dengan Katim 1. Kinerja sudah bagus, tingkatkan kemampuan dari PA, pertahankan dan pantau terus keadaan pasien, lakukan rencana askap yang paling tepat. Baik, Bu. Tim 1 telah selesai melakukan pemasangan oksigen. Katim dan PA menuju nurse station dan merencanakan tindakan selanjutnya. Baik, Bu Karu, saya ingin melaporkan keadaan pasien Nyonya I. Kondisi beliau saat ini masih lemah. TTV sudah diperiksa dengan tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadi 85 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Rencana selanjutnya adalah pemberian oksigen, yaitu pada pukul 10 nanti. Namun saat ini saya ada rapat dosen. Saya meminta bantuan Ibu sebagai Karu untuk menemani dan mengawasi perawat pelaksana tim 1 dalam pemberian oksigen. Terima kasih atas laporannya. Saya nanti akan mendampingi PA tim 1 dalam memberikan oksigen PA pasien tim 1. Terima kasih Ibu atas izin dan kerjasamanya. Setelah beberapa menit kemudian, Katim 2 dan PA-nya datang. Karu beserta PA tim 1 melakukan conference. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua tim yang telah melakukan askep dengan baik. Selanjutnya untuk tim 1, dari hasil laporan ketua tim 1, rencana tindakan selanjutnya untuk Nyonya I adalah pemberian oksigen. Berhubung tim 1 saat ini ada rapat, jadi saya akan menggantikan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana laporan dari tim 2? Silahkan Tim 2. Baik Bu, pada pasien anak L dengan diagnosa keperawatan defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif, telah dilaksanakan tindakan pemangsangan infus. Rencana asuhan keperawatan selanjutnya adalah pemeriksaan TTV anak L. Terima kasih atas laporannya. Selanjutnya silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Salam. Setelah itu, Karu dan PA tim 1 segera menuju pasien Nyonya I untuk pemberian oksigen yang sudah direncanakan oleh Katim 1. Assalamualaikum. Siap, sus. Masih ingat dengan saya, Bu? Ya, saya perawat Apri sebagai kepala ruangan yang saat ini menggantikan Katin Safitri yang akan merawat Bapak hari ini. Saat ini, saya dan perawat Anti akan melakukan asuhan keperawatan, yaitu pemberian oksigen yang akan dilaksanakan oleh perawat Anti. Silahkan perawat Anti. Baik, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Hanita yang akan merawat Bapak. Hari ini sampai besok Bapak pulang. Saat ini, seperti yang telah disampaikan oleh perawat Francisca, saya akan memberikan oksigen pada Bapak supaya pernafasannya lebih lancar. Tempatnya di sini ya, Pak. Waktunya 7 menit saja. Apakah Bapak sudah siap? Siap, sus. PA memberikan oksigen pada Nyonya I. Di sisi lain, tim 2 memeriksa tanda-tanda vital pada anak L.
Namun, Katim tidak mendampingi PA sehingga PA mengalami kesulitan dan kesalahan, sehingga pasien mengalami infeksi. Saya sudah memberikan oksigen kepada Bapak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan injeksi. Tempatnya di sini lagi ya, Pak. Waktunya 7 menit. Selamat istirahat, Pak. Selamat pagi, Sus. Waktu sudah menunjukkan pukul 2. Karu, tim 1 dan tim 2 melakukan post conference. Tim menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan dan asuhan keperawatan yang belum dilaksanakan. Selain itu, baru mengevaluasi kinerja tim. Selamat siang rekan-rekan, agenda kita siang hari ini adalah laporan dari masing-masing tim tentang kondisi pasien, ASKEP yang sudah dilaksanakan dan yang harus dilaksanakan pada shift berikutnya pada pasien Nyonya I dan Nyonya L. Silahkan laporan dari Katim 1 dan 2. Baik, asuhan keperawatan untuk Nyonya I sudah dilaksanakan semua dan kondisi sudah membaik. Pasien sudah memungkinkan untuk dipulangkan. Untuk persiapan discharge planning pada pasien Nyonya I sudah siap. Status pasien dan format discharge planning sudah dipersiapkan. Untuk masalah pada pasien adalah sesak nafas memungkinkan untuk kambuh kembali sehingga perlu diinformasikan kepada pasien dan keluarga mengenai aktivitas, gaya hidup, tempat kontrol, dan tanda-tanda terjadi kekambuhan dan kegawatan pada pasien. Baik, terima kasih untuk Katim. Untuk berkas-berkasnya coba saya periksa terlebih dahulu. Baik, Ibu, ini berkas-berkasnya beserta format discharge planning-nya. Baik, data sudah lengkap. Bagaimana dengan Nyonya L? Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk tim 2 dengan pasien anak L, kondisi masih lemah. Asuhan keperawatan yang selanjutnya harus dilaksanakan adalah monitor turgor kulit, mukosa oral sebagai indikator dehidrasi. Terima kasih atas laporannya dari masing-masing tim. Untuk selanjutnya, tim 1 silahkan melakukan persiapan untuk kepulangan Nyonya I dan tim 2 bersiap-siap untuk timbang terima. Salam. Setelah Karu memeriksa kelengkapan berkas, Karu beserta tim ke ruangan pasien untuk melakukan discharge planning. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah semakin baik. Nyeri dada sudah tidak ada, nafas sudah tidak sesak lagi. Alhamdulillah, hari ini ada kabar gembira untuk Ibu. Jadi, hari ini Ibu diperbolehkan untuk pulang. Namun, sebelum pulang, keluarga harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Mohon maaf, untuk administrasinya sudah diurus semua. Ini berkas-berkasnya. Oh baik, bagus sekali kalau begitu. Namun, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan terkait dengan kepulangan Ibu. Ini nanti Suster Savitri akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perawatan Ibu di rumah. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, boleh silakan. Baik, Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Ibu harus menjaga aktivitas supaya tidak terlalu capek. Yang kedua, jaga pola makan, hindari makan pantangan. Yang ketiga, jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Yang keempat, minum obat secara teratur. Dan yang kelima,
Apabila ibu masih merasakan keluhan ini atau timbul keluhan lain selama berada di rumah, ibu dan keluarga harus segera datang untuk mengkonsulkan penyakit ibu ini bisa ke layanan kesehatan. Terdekat. Baik, bagaimana? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada, Sus. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, coba Ibu ulangi lagi hal-hal yang harus Ibu perhatikan setelah kepulangan. Yang pertama, saya harus menjaga aktivitas supaya tidak terlalu capek. Yang kedua, menjaga pola makan dan hindari makanan pantangan. Yang ketiga, jangan menghentikan terapi obat tanpa konsultasi dengan dokter. Yang keempat, minum obat secara teratur. Dan yang terakhir, apabila timbul keluhan, segera datang konsultasi ke rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat. Bagus sekali, Ibu. Saya kira Ibu cukup paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Sus, sama-sama. Baik Ibu, saya kira semua sudah disampaikan dan Ibu sudah paham. Sekarang Ibu dan keluarga diperbolehkan untuk bersiap-siap pulang. Dan kami mohon maaf apabila selama perawatan Ibu di sini ada yang kurang. Semoga Ibu sehat selalu. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kemudian Karu dan tim kembali ke ruangan. Tahap penutup. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan semua. Saya kira untuk kegiatan discharge planning untuk tim 1 pada siang hari ini cukup bagus. Namun saya harap untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarga. Baik, Bu. Saat rapat belum selesai, tiba-tiba orang tua pasien datang ke ruangan dengan emosi. Permisi Pak, maaf saya mau meminta pertanggungjawaban atas tindakan perawat Rahmi. Pertanggungjawaban apa, Bu? Tadi setelah dilakukan tindakan oleh perawat, anak saya menjadi infeksi. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan perawat sehingga anak saya menjadi seperti ini. Pokoknya saya meminta pertanggungjawaban. Sebelum anak saya sembuh, saya tidak akan mengurus biaya administrasi rumah. Maaf Ibu, kami belum mengetahui bagaimana alur ceritanya. Tolong ceritakan terlebih dahulu. Loh, saya tidak mau tahu. Sebelum anak saya sembuh, saya akan menuntut perawat yang telah melakukan tindakan. Tunggu dulu Bu, mari kita bicarakan masalah ini secara baik-baik. Orang tua pasien menjelaskan secara runtut kepada Karu. Baiklah Ibu, mungkin ini merupakan kesalahan yang telah dilakukan pihak kami. Kami memohon maaf dan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi. Baik, saya berharap pihak rumah sakit akan bertanggung jawab atas kesembuhan anak saya sepenuhnya. Setelah orang tua pasien selesai menceritakan kronologis kejadian, orang tua pasien pergi meninggalkan ruangan. Semua tim bersama Karu mengadakan evaluasi tindakan.
Rekan-rekan semua, mari kita mulai melanjutkan rapat dan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan perawat, dan sekalian membahas permasalahan yang baru saja terjadi. Baiklah, Perawat Francisca, tolong jelaskan bagaimana kronologis saat melakukan tindakan pada pasien Anael sampai terjadi kesalahan. Baik, Ibu. Setelah Perawat Francisca menceritakan kronologis kejadian, maka Karu mengadakan rapat dengan Katim dan Perawat Francisca. Kru mengevaluasi.